Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang, sahabat fitness mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya, Ervan, di channel Mas Ervan. Channel yang menyajikan berbagai tayangan latihan di tempat gym ataupun di rumah, baik menggunakan alat ataupun tanpa menggunakan alat. Nah, saya sudah selesai latihan membuat video bagaimana cara melatih full body workout hanya dengan menggunakan beban badan sendiri. Nanti teman-teman bisa disimak ya. Nah, kali ini selanjutnya saya akan membahas tentang pertanyaan banyak teman-teman, khususnya fitness mania. Bagaimana sih strategi kita latihan ketika di bulan puasa? Ya, kita sebagai umat muslim kurang lebih sudah hampir 1 minggu akan menjalani ibadah bulan puasa ya. Kewajiban kita sebagai umat muslim. Jangan sampai tidak berpuasa buat teman-teman ya. Jangan ada alasan. Nah, bagaimana strateginya? Nah, kita tahu bahwa puasa itu adalah salah satu aktivitas yang bisa meningkatkan aktivitas kita, harian kita, juga bisa meningkatkan atau menurunkan lemak dan juga berat badan kita. Nah, simak ya cara-caranya bagaimana. Yang pertama adalah kita harus mengurangi intensitas olahraga. Selama bulan puasa kita juga bisa berolahraga, hanya dilakukan dengan intensitas yang rendah ya. Karena saat puasa itu tubuh kita tuh bekerja dengan asupan cadangan energi yang minimal dan level kadar gula yang rendah. Jadi tiap orang karena memiliki batasan turunnya gula tergantung seberapa cadangan gula dalam hati dan seberapa memadai asupan kalori selama sahur sampai nanti menjelang berbuka puasa. Jadi kurangilah intensitas olahraganya ya. Misal contohnya apa Mas? Contohnya misalkan teman-teman bench press mengambil 4 set dengan 10 hitungan repetisi, dari hitungan 10 sampai naik 2 repetisi. Misalkan set pertama beban 20 kilo dengan repetisi 10. Selanjutnya set kedua naik 20, 2,5 atau 25 dengan 12 repetisi. Nah, biasanya seperti itu normalnya. Bisa dikurangi. Misalkan dari 15 kilo repetisinya naik tidak masalah, atau repetisinya tetap tidak masalah. Nah, jadi kurangi intensitasnya. Kemudian yang kedua adalah mengatur waktu olahraga. Saya di sini akan menyampaikan beberapa waktu yang bisa teman-teman rekomendasikan ya, kapan yang tepat melakukan fitness. Yang pertama, mungkin teman-teman ada yang melakukannya latihannya pagi atau sesudah sahur ya, biasanya seperti itu. Nah, ini ada keuntungan, ada kekurangan ya. Jadi kalau misalkan latihan fitness sesudah pagi ya atau sesudah sahur, kita akan menghabiskan semua cadangan energi yang dibutuhkan selama kita berpuasa ya. Namun jika latihan fitness sebelum berbuka puasa, maka kemungkinan besar kita akan mengalami kerusakan massa otot. Kenapa? Karena sebelum berbuka tubuh telah menghabiskan sebagian besar cadangan energi yang disimpan selama sehari ketika kita berpuasa. Nah, itu yang kedua. Waktu yang ketiga adalah misalkan sesudah berbuka. Anggap berbuka jam 5:30, teman-teman latihannya jam 6:30. Nah, perut yang dalam keadaan kosong kemudian kita latih, kemungkinan juga akan terasa sakit. Nah, ini kurang tepat menurut saya, tapi menurut teman-teman silahkan. Jadi ada waktu yang ketiga ya. Yang pertama sesudah sahur, kemudian sebelum berbuka dan sesudah berbuka, dan yang terakhir adalah sesudah melaksanakan sholat tarawih. Nah, bisa itu. Apa keuntungannya? Keuntungannya ya mungkin karena ketika kita sudah melakukan memasukkan makanan atau kalori di dalam tubuh, otomatis kita ada tenaga. Tapi biasanya kebanyakan ketika sudah berbuka puasa itu kebanyakan mengantuk ya. Mengantuk, kemudian capek. Otomatis juga kadang melakukan sholat tarawihnya juga jarang. Nah, ini. Nah, jadi kesimpulannya, jam berapapun teman-teman melakukannya, waktu olahraganya usahakan sesuaikan dengan kemampuan tubuh dan kondisi kita masing-masing. Jadi jangan karena ambisi ya saya waktu walaupun puasa tapi tetap harus latihan. Nah, jangan seperti itu, nanti karena dampaknya kepada kesehatan kita ya. Paham ya teman-teman ya. Itu yang nomor 2. Kemudian nomor 3 adalah jenis olahraga yang dilakukan. Nah, bisa teman-teman juga pada waktu latihan bisa kardio ataupun fitness ya, ataupun angkat beban. Kardio misalkan lari ataupun sepedaan ataupun berenang ya, silahkan, tidak masalah. Ataupun pada waktu latihan fitness kardio dulu,
baru latihan angkat beban tidak masalah. Asalkan yaitu kembali ke kondisi tubuh dan kemampuan kita masing-masing, sesuaikan dengan kekuatan tubuh kita, jangan ambisi. Nah, jadi yang nomor 3 adalah jenis olahraga yang kita pilih. Misalkan bisa juga di latihan di rumah ya, ataupun di tempat gym, silahkan ya. Itu kemudian yang nomor 4 adalah perhatikan asupan nutrisi kita ya, karena fitness itu butuh tenaga dan tenaga yang ekstra. Jadi teman-teman harus perhatikan kebutuhan protein, serat, dan juga karbohidrat ya, harus terpenuhi. Juga masalah minuman ataupun air, kadar air, jangan sampai teman-teman kekurangan cairan, dehidrasi, berbahaya. Otomatis ginjal kita yang akan bekerja lebih ekstra ya. Dan yang terakhir adalah saran saya, tolong jangan lupakan pentingnya istirahat ya. Jadi sekali lagi, istirahat itu sangat penting teman-teman, harus tetap terpenuhi 7-8 jam. Oke teman-teman, terima kasih sharing minggu ini, siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan cara subscribe Mas Evan, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.